وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus sadisu fi fadilati a'ta'is shadaqah fi sabilillah. Ini majlis yang nomor ke-6 yang ingin kita bahas pada malam ini, yaitu menjelaskan tentang fadilah, keunggulan orang yang memberikan sedekah di jalan Allah. Gitu ya. Jadi ada ganjaran-ganjarannya. Suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, itu seperti satu biji gitu ya. Habbah itu bahasa coretannya siki, Pak. Berarti biji ya. Tidak hanya biji, itu biji ditanam. Nah, itu biji sesudah ditanam, anbatat sab'a sanabil, sesudah ditanam dia akan tumbuh, dan di tumbuhannya itu ada sab'a sanabil, 7 ranggei, berarti batang ya Pak ya. Di dalam 7 batang itu terdapat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di tiap-tiap batang, tiap-tiap ranggaian ada 100 biji. Berarti 7 gitu ya. 7 kali 100 berarti 700. Kita memberikan kita menanam satu tumbuhan jadi 700. Nah, itu perumpamaan untuk orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Gitu ya. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik itu yang punya, yang sedang punya, apalagi yang lagi nggak punya, itu yang lebih utama Pak. Malahan kata satu riwayat, mending orang yang sedekah yang sedang pas-pasan daripada orang yang sedang banyak-banyaknya. Contoh, ada orang yang di tabungannya itu 10 juta, tapi dia sedekahnya 100.000, bukannya nggak baik, bagus. Tapi ada lagi orang nih, dia punya 100.000 ya, punya 100.000 doang. Saking pengennya dia jalan daripada fisabilillah, jalan sedekah, dia kasih 50.000. Nah, itu lebih besar nilainya Pak di hadapan Allah daripada orang yang punya 10 juta tadi. Sebab apa? Dia telah menginfakkan setengah daripada hartanya. Bayangkan, 100.000 dibikin 50.000, sisa 50.000 kan panas. Gitu ya. Orang yang 10 juta mah cuma 100.000, paling kurangnya berapa, masih banyak kan. Nah, jadi itu. Apalagi orang yang depositnya tinggi, sedekahnya lebih banyak. Nah, itu yang lebih pol ya. Jangan seperti ini, hook BTA, sayang ini nyarinya aja tuh kesang ke jubur-jubur aja nih. Hari Ustaz ngomong-ngomong sedekah, baca sedekah. Padahal tadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah, perumpamaan. Maka di dalam riwayat yang lain ada derajat balasan untuk orang-orang tertentu. Ada yang 70 dikali
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Untuk jikalau kita bersedekah kepada fakir miskin orang lain. Gitu ya, 70 tuh dibalasnya. Ada lagi yang 700. Ke siapa itu? Ke saudara kita. Gitu ya, ada saudara kita yang susah, kita sedekah tuh ke saudara kita. Itu dibalas 700 dikelar. Ada lagi 7.000. Ke siapa itu? Ke orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin saudara-saudara kita yang ada di kota Palestina, yang ada di Palestina di sana sedang berjuang di jalan Allah, kita berinfakkan harta kita, insya Allah dibalas 7.000 kali balasan. Waduh, Pak Ustadz, saya mah takutnya kalau memang ada sekarang donasi besar, tapi saya ragu. Nah, ada nih untuk khusus di Indonesia, ada fisabilillah, nggak usah jauh-jauh ke Palestina. Ke siapa itu? Ke orang-orang yang memperjuangkan, mengihya'ad-din, menghidupkan agama. Kepada siapa? Kepada ustadz-ustadz, kepada kiai, kepada guru-guru ngaji, nah kepada santri. Nah itu dibalas 7.000 kali balasan, Pak. Bahkan dalam satu riwayat kita mensedekahkan kepada guru, meskipun seorang guru kita itu sugih, kaya, mobilnya banyak umpamanya, itu tidak akan mengurangi ganjaran, gitu ya. Malah semakin tadi ditambah 7.000 kali balasan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wa huwal latiful khabir wa huwa wasi'un alim. Gitu ya. Wallahu yudha'ifu, dan sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala yang menikelkan, melipat gandakan liman yasha untuk orang yang dikersakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li fadlihi ala hasbi halal munfiki minal ikhlasi. Nah, ini yang kita jarang temukan. Kadang-kadang ada yang menginfakkan hartanya itu pengen didengar sama orang lain. Banyak tuh. Gitu ya, kadang-kadang pundung. Kalau misalkan kita infak, sedekah di masjid, kalau nggak diumumin pundung. Mana cina ini sama DKM masjid nggak diumumin nih. Gitu ya, pengen diumumin aja, pengen didengar sama orang lain. Nah, padahal kata ulama ditafsirkan di sini ala hasbi halil munfiki min ikhlasihi. Allah tidak melihat daripada nominal besar kecilnya, tapi Allah melihat daripada keikhlasan seorang itu. Gitu ya. Memang ini ikhlas, Pak. Itu ikhlas gampang diucapkan, sulit dilakukan. Gitu ya, ikhlas. Sebab alladzi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Itu yang namanya ikhlas, Pak. Ikhlas itu yaktumu hasanatihi, menyembunyikan satu kebagusan, kama yaktumu sayiatihi, seperti kita menyembunyikan sayiah, kejelekan kita. Contoh, saya kasih contoh, ada di ruangan sini umpamanya bapak-bapak lagi enak-enak dengerin ustadz ngaji, ada di sekitarnya itu kentut gitu ya. Padahal kalau kita pikir ini yang kentut sudah pasti ada orangnya, apalagi sambil ada baunya kan ya. Ya semua nanya, siapa tuh yang kentut tuh? Siapa yang kentut tuh? Yang kentut padahal diem aja tuh. Dituduh, lu yang kentutnya. Wah, gitu ya. Lu kentutnya, lu suka bau nih kentutnya nih. Gitu ya. Nah, padahal kalau kita pikirkan tadi, kalau ada orang yang kentut, kalau ada suara kentut, pasti ada yang kentutnya. Pertanyaannya, kenapa yang kentut diam aja? Saking ikhlas-ikhlasnya kentut banget gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu Mas Sodako. Sodako pun kalau ikhlas itu, takrif ikhlas itu seperti itu. Dia menyembunyikan kejelekan, dia seperti menyembunyikan kejelekan. Gitu ya. Itu takrif ikhlas. Wa ta'abbahu min ajli dzalika tafawutil a'mali min maqadiris sawab. Nah, jadi Allah bagaimana dia menghitung payah, sebagaimana ta'awu fil a'mali fi taqaddiris sawabi, seperti tadi yang saya ceritakan. Ada orang yang ingin sekali sedekah mendapatkan ganjaran infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ala kadar uang dia, harta dia keterbatasan. Ada orang tadi yang punya harta cukup hanya 200.000,
dia ingin menginfakkan hartanya, dia kasih 50.000 gitu. Dihitung daripada ta'abbahu, dihitung daripada kadar kepayahan dia mendapatkan uang tersebut, dengan jerih payah dia Allah ganti ganjaran yang lebih banyak, yudha'ifu liman yasha, gitu ya. Wallahu wasi'un alim, dan jangan ragu-ragu, gitu ya, kan sebab Allah Subhanahu wa taala wasi'un, Allah itu maha jembar, la yudayyiku alaihi ma yatafaddala bihi minaz ziyadah, Allah itu jauh daripada kerupekan. Allah itu maha kaya, Allah itu maha jembar, Allah itu maha luas, gitu ya. Alaihi beda dengan kita, gitu ya. Kalau kita kadang-kadang lagi di atas, lagi banyak uang, lagi jaya, lagi jembar, ada tuh kadang-kadang kalahnya kita. Ada lagi kadang-kadang kita lagi di bawah, saya mau rokok gimana? Gitu ya, ada kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala la yudaiku, Allah tidak kesempatan rupak untuk Allah ma yatafaddala bihi minaz ziyadah, Allah menambah kebaikan kepada diri seseorang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Abu Lais Samarqandi qala alaihi salatu wassalam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Dan seterusnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang lebih awlan nasi, orang yang lebih utama, orang yang lebih unggul menurut Nabi nanti di hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yaitu orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepadaku waktu di alam dunia, gitu ya. Jadi ada keringanan kalau misalkan kita atau berinfak belum sanggup, bukan tidak sanggup, belum bisa, gitunya, sekurang-kurangnya kita mendapatkan keunggulan Nabi, mencapai keridhaan Nabi di nanti kiamat, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, gitu ya. Banyak baca sholawat, sebab nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Nabi untuk orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi, gitu ya. Pengaruh kalau kita mengaji, tahu mana sholawat yang ada ikhtilaf-ikhtilafnya. Seperti saya kasih contoh di dalam sholawat Nariyah, kadangkala kita mendengar ada guru yang membaca, pas baca sholawat Nariyah, ada yang membacakan mana Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qulubu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi. Ada yang membaca wa yustasqa, ada yang membaca wa yastaski, gitu ya. Kalau kita mendengar dari masing-masing guru, ada yang wa yustasqa, ada yang wa yastaski. Kalau Bapak nanya ke saya, mana yang baik, semua juga baik, gitu ya. Wa yustasqa bagus, wa yastaski bagus. Cuma saya punya ijazah guru dari Koncak, bergurunya itu ke Mama Nuh Gentur Cianjur, gitu ya, di Gentur. Dia mendapat ijazah dibaca pas sholawat Nariyah wa yastaski. Sebab diibaratkan orang yang membaca wa yastaski dan wa yustasqa itu seperti kita memetik buah. Buahnya itu tinggi, Bang, harus pakai bambu, gitu ya. Nah, ibarat orang yang membaca wa yustasqa diidopatkan, dimajuhunkan, gitu ya. Wa yustasqa itu dia mempunyai bambu dua. Kalau wa yustasqa, kalau wa yastaski dia bambunya satu. Coba pertanyaan saya, kira-kira kalau Bapak mau memetik buah mangga nih yang tinggi, itu butuh bambunya satu apa dua? Dua. Kalau dua mesti susah meren, gitu ya. Satu kan dua tangan, gitu. Jadi wa yastaski, gitu. Ada wa yastaski. Wah, Pak Ustadz, saya mau udah ijazah dulu ke guru wa yustasqa, silakan,
Gitu. Yang mana-mana juga baik. Ya wayastasqa baik, wayastasqi baik. Yang nggak baiknya mah yang nggak suka baca sholawat. Gitu ya. Tidak baca sholawat setan, itu nggak baik. Ada lagi di dalam sholawat munjiat. Ada yang membaca sholatan tunajina, ada yang membaca tungjina. Gitu ya. Kita pernah tuh menemukan mana yang baik, semua juga baik. Kalau Ustaz pakai yang mana? Kalau saya pribadi pakai yang tunajina. Sholatan tunajina biha min jami'il ahwali wal afat. Ada lagi yang tungjina. Nah, itu sama ibaratnya seperti tadi. Kalau tunajina itu dikasih bambunya satu. Gitu ya. Kalau tungjina dua. Gitu ya. Itu silahkan Bapak pakai yang mana. Kalau atau mempunyai guru masing-masing, ijazah masing-masing silahkan. Kalau untuk mengikuti saya tadi yang tunajina. Nah, inilah pengaruh kalau kita ngaji tahu tuh. Gitu ya. Kalau enggak ngaji kan nih khawatirnya nih ada ustadz yang baca tunajina sementara dia tahunya tungjina, bahkan di tulisan Yasin kan kadang-kadang tungjina ya tulisannya. Tungjina. Akhirnya apa? Yang ngaji enggak nyalahin ke ustaz. Saya tahu ustaz beda tunajina. Ini mau tulisannya juga tunjina tuh. Akhirnya apa? Jadi si paham. Kenapa enggak ngaji? Kalau ngaji mah tahu. Oh berarti ada perbedaan antara tunajina dan tunjina. Inilah salah satu sholawat. Ada lagi sholawat asyril dzalimin. Kalau sholawat itu banyak Pak. Silahkan. Bahkan keistimewaannya baca sholawat tetap mendapat ganjaran meskipun orang itu tidak mempunyai wudu. Itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan kalau misalkan kita lihat apalagi dipegang, tidak boleh, haram hukumnya memegang mushaf kita tanpa mempunyai wudu. Gitu ya. Inilah kembali aksaruhum sholatan alayya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, saking daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Ali daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun hatta yusalliya sahibahu ala Muhammadin fa idza fa'ala dzalika kharaqal hijabu wastujiba lahu du'a. Nah ini yang sering kita dengarkan dalilnya, ternyata ada kalimatnya. Mana tidak semata-mata karena Nabi satu doa itu diterima oleh Allah. Tidak semata-mata satu doa itu nyampe ke atas langit, terkecuali illa bainahu wa bainallah hijabun. Ada halang-halang. Ya, ada halang-halang, doa kita itu terhalang. Terkecuali hatta yusalliya sahibahu ala Muhammadin, terkecuali yang doa itu membaca kepada Nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Nah kalau orang itu telah membaca sholawat kepada Nabi sebelum doa, fa idza fa'ala dzalik kharaqal hijabu, Allah akan hilangkan halang-halang tersebut dan doa itu nyampe ke atas langit sehingga wastujiba lahu du'a'u, Allah akan ijabah doa-doanya. Nah sering saya sampaikan adab dan runtuyan berdoa itu setelah kita membaca puji kepada Allah, dilanjutkan ke membaca sholawat kepada Nabi, dilanjutkan kepada memohon ampun kepada kedua orang tua. Mana contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin, dilanjut sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, dilanjut minta ampun kepada kedua orang tua, Allahumma ighfirli dzunubi li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa khusus kalau sendiri. Kalau dipakai untuk umum jadi imam jangan yang itu, pakai yang Allahumma ighfir lana. Kenapa? Takutnya yang dengar tahu maknanya. Ini mah yang tukang doa maruk, pengennya sendiri aja, nggak mau dibagi-bagi gitu kan. Makanya di dalam doa kita telah jelaskan di dalam Kasyifatus saja, sekurang-kurangnya seorang imam doa, imam tahlil, imam tawassul, sekurang-kurangnya dia mengetahui makna dzikir yang dia baca supaya apa? Mendapat ganjaran, Pak. Gitu ya. Karena kan
annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan, kan gitu. Jadi penting untuk seseorang yang berdoa, berzikir atas zikir yang ia baca, illa idza arafa ma'nahu, mengetahui apa makna zikir yang ia baca. Gitu ya. Meskipun secara global tidak perlu satu-satu, apalagi kan tahu satu-satu. Yang menurut secara global aja diganjar, apalagi satu-satu. Makanya ini penting nih untuk imam-imam yang tawassul, imam-imam doa, mengetahui seminimal makna zikir, makna doa yang dia baca. Gitu ya. Nggak sampai yang tadi tuh. Kalau misalkan yang nggak tahu kan, yang jadi imam doa, Allahumma gfirli aja. Sedangkan kan maknanya Allahumma gfirli dzunubili wali walidayya, ya Allah tolong ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Sedangkan dia posisi lagi imam, gitu ya. Makanya tidak pada tempatnya, gitu ta. Jadi ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun. Ternyata ketika kita berdoa, itu doa kita tidak langsung nyampe ke atas langit, sehingga doa kita itu awali dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, daripada Imam Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lama khalaqallahu taala al-ardo wa taharrakat khalaqal jibal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, Pak, menciptakan bumi wa taharrakat. Nah, kemudian bumi ini goyang. Kemudian Allah langsung membuat al-jibal, membuat gunung. Nah, sehingga ini bumi bisa tenang. Karena ini kita tenang bisa nih, nggak goyang, itu ada gunung, Pak. Kalau ini bumi udah nggak ada gunung, waduh angges udah. Gitu. Goyang we orang takau ya, cai bagi raragagan dong. Gitu ya. Karena ada gunung. Karena apa? Wal jibala arsyaha, di dalam Quran dijelaskan oleh Allah. Ini bumi ini bisa kuat karena ada gunung. Wal jibala arsyaha. Gitu ya. Kemudian ini juga Allah tuh, wa taharrakat khalaqal jibal fawadu'aha 'alaiha. Kemudian Allah menaruh gunung tersebut di atas bumi. Fastaqarrat fata'ajjabal malaikatu. Kemudian setelah Allah menciptakan gunung, takjublah malaikat. Fata'ajjabal malaika, malaikat pada takjub. Wa qalu, kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ya Allah, ya Rabb, apakah ada makhluk engkau asyaddu minal jibal, yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih takjub daripada gunung? Kata Allah, qala na'am, ada malaikat. Apa itu? Al-hadid, besi. Al-hadid, besi. Itu besi kan ya, kalau kita mengkaji secara detail, itu kan atom, nuklir. Ya kalau bahasa sekarangnya nuklir banget. Itu nuklir itu, Pak, kalau misalkan diledakkan di satu gunung, itu gunung bisa habis. Makanya kata Allah, ada yang lebih hebat daripada gunung. Apa? Hadid, besi. Itu besi bisa menghancurkan gunung. Jajal tuh gunung di Bogor tuh, di Pongkor, habis sama apa coba? Beko besi, Pak. Gua lihat Pak, kalah kan gitu. Gitu ya. Nah, habis besi. Jadi dilanjutkan oleh malaikat, faqalu ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Ya Rabb, apakah ada lagi makhluk Gusti yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih perkasa daripada hadid, daripada besi? Ada, kata Allah. Apa itu? An-nar, api. Besi, segede-gedenya besi, kalau dilawan sama api, apa besi ya? Gitu ya. Kemarin tuh di Manggarai berapa puluh RW, beapa, jangankan papan, besi gede beapa ya. Masya Allah. Itu dekat stasiun Manggarai itu kemarin tuh, habis kan si jago merah tengahnya ya.
gitu, sama api, masya Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Ya Rabb, apakah masih ada makhluk Gusti yang lebih perkasa, yang lebih banget daripada api? Kata Allah, ada. Apa itu? Alma, air tuh, tahu tuh betul kuntuyannya tuh. Ada air segede-gedenya api atau eleh percaya mah kalah sama air mah, masya Allah. Gitu ya. Apalagi ada enggak kata malaikat makhluk Gusti yang lebih hebat juga daripada air? Ada. Apa itu? Ar-rih, angin. Gitu ya, itu apa namanya, air laut kan ya, bisa wasilahnya bisa turun ke darat, itu di samping ada getaran bumi bisa ke bawah sama angin, Pak. Ini musola, bahkan rumah yang gede sekalipun kuat luar biasa, di pondasinya ditaruhnya apa namanya besi, pondasinya itu besi sekian puluh meter ke bawah, tapi diterjang angin puyuh tornado tengah, Pak, naik ke atas. Gitu ya, kalah sama angin gitu ya. Bahkan ada lagi angin pusat yang bisa ngalahin semuanya. Apa itu angin pusat? Angin kentut tekadengnya tapi ayah baunya gitu ya. Bunyi enggak tapi baunya luar biasa, bau jarang di mana gitu ya. Nah, arti faqalu ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minar rih. Gusti, apa masih ada makhluk Gusti yang lebih hebat, lebih banget daripada angin? Kata Nabi, masih ada. Kata Allah, masih ada. Ada. Siapa itu? Ibna Adam yatasaddaqu shadaqatan biyaminih yakhfiha an shimalihi fahuwa asyaddu minhu. Yang lebih berat daripada besi, yang lebih berat daripada gunung, yang lebih berat daripada air, daripada api, daripada angin, yaitu anak Adam yang mengsedekahkan harta bendanya, dimensedekahkan oleh tangan kanannya, yakhfiha an shimalihi, tanpa tangan kiri mengetahui satu apapun yang dia kasih. Fahuwa asyaddu minhu, itu lebih berat daripada yang tadi disebutkan. Itu yang sulit juga, Pak. Gitu ya, yang namanya bersedekah ikhlas itu, yang tangan kanan ngasih, tangan kiri mah nggak tahu apa-apa. Ini mah jangankan tangan kiri yang nggak tahu apa-apa, sak lembur kampung Jawa hayang nyaho kabeh. Gitu ya, kita ngasih umpamanya 50.000 semalam, atau isuk-isuk Pak ngobrol, alhamdulillah semalam bisa ngasih sholat 50.000 ke rumah ini, datang lagi ke rumah ini, alhamdulillah satu lembur nyaho kabeh, satu RT Pak. Itu namanya orang yang mengurai ganjaran, kata Pak. Gitu ya. Bukannya nggak ada ganjaran, ada ganjarannya, cuma habis sama dia sendiri. Atau dikasih tahu ke satu-satu orang terus beakan dengan ganjarannya. Gitu ya. Inilah. Jadi itu lebih banget berat apa namanya asyaddu minhu, lakin dari ayah umuri ahaduha antah fasodaqah kama qala Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Nah, adapun dalam sesudah itu, dalam satu riayah pirang-pirang perkara, para ulama menyebutkan antukhfis shadaqah, untuk menyamarkan sedekahnya. Diajarkan oleh para ulama, bahkan ulama-ulama sufi, hatta talabu ba'duhum fakirun ahmali alla ya'lamu minal mutasaddiqin. Para ulama-ulama terdahulu, Pak, kalau mau sedekah mencari mencari fakir miskin, mencari fakir-fakir yang apa? Yang akma, yang buta tuh. Supaya apa tujuannya? Di Allah ya'lamu minal mutasaddiqi, supaya yang kalau yang buta kan nggak tahu siapa yang ngasih. Gitu ya. Itu ulama-ulama dulu tuh. Gitu. Mencari orang-orang yang buta. Terus apa? Wasani antahdara minal manni wal adha. Terus kesananya alqi fi tariqil fuqara liyakhuduha. Kemudian mencari lagi setengah ulama ridbu fi saubil faqir naiman.
Ada lagi satu orang yang ingin ketika bersedekah mencari orang mencari orang fakir miskin yang sedang tidur. Nah, ketika tidur dia dia berikan uang di sakunya orang fakir yang tidur tersebut. Tujuannya apa? Supaya tidak tahu siapa yang ngasih. Gitu ya. Yang lagi tidur saking pengen ikhlas-ikhlasnya. Ya Allah, orang mah kayak gitu tuh ya. Kalau kita mah apa? Jangankan yang lagi tidur, yang lagi nyaring bisa tidur. Gitu ya. Dipasang status, alhamdulillah bisa ngasih. Atau beak atau ganjaran guys. Enggak ada gitu yang lembur. Gara-gara apa? Gara-gara pengen kesohor teh gitu. Tuh para ulama dulu mah. Jadi mencari orang fakir miskin yang sedang tidur, lalu dia taruh di dalam bajunya. Tujuannya apa? Supaya tidak tahu siapa yang ngasih. Wa ba'duhum alqa fi tariqil fuqara liya'khudha. Setengahnya lagi mencari jalan. Mencari apa ini? Mencari alqi, ngabuang. Jadi dia menaruh uangnya di tengah jalan, tapi bukan di tengah jalan biasa, di tengah jalan yang jalan itu sering dipakai oleh fakir miskin tersebut. Ini fakir miskin ini kalau pulang ke jalan itu tuh, dia taruh di situ. So, tujuannya apa? Supaya ketemu sama fakir miskinnya tadi yang sering lewat ke situ. Tujuannya apa tadi? Supaya tidak tahu siapa yang memberinya. Ya Allah, saking pengen-pengennya ganjaran ikhlas. Tadi lebih besar daripada gunung, daripada api, daripada besi, daripada air, daripada angin, yaitu Ibni Adam yang mensedekahkan hartanya dengan secara ikhlas. Gitu. Yang kedua yaitu wasani antahdara minal manni wal adha. Yang kedua yaitu memberikan pacuan, jangan sekali-kali bersedekah tapi antahdira, memberikan rasa sakit, memberikan rasa takut minal manni wal adha, untuk mengomel gitu ya, mengomel dan menyakiti hati orang yang kita sedekahkan. Dan kadang-kadang ada juga orang yang sedekah ongkoh tapi ngoceh baik, gitu ya, ngoceh. Gitu. Kama kalau Allah Taala seperti yang didaukan yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adha, kan diperintahkan juga. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu sekalian bil manni wal adha, dengan sebab cawis-cawis. Cawis-cawis itu Pak banyak ngomong gitu ya. Umpamanya mohon maaf, itu di Rangkas itu masih ada nih yang assalamualaikum gitu, yang bawa beras assalamualaikum. Kalau kita mau ngasih aja Pak, jangan ini mah ngasih enggak ngoceh etak. Dah ketika kita ngasih masih ngoceh itu nggak boleh, apalagi kita ngasih enggak ngoceh, nah itu nggak boleh, sangat nggak boleh Pak, gitu ya. Ini aja ketika kita ngasih, Pak nanti mau udahlah jangan kesini Pak, malu ini banyak tamu di sini, itu nggak boleh tuh Pak. Kalau bisa gitu ya, itu yang barang main ke kita atau kasih makan, tanya sama Pak udah makan belum, itu yang luar biasa. Gitu ya, udah makan belum, suka ngopi enggak, suruh duduk dulu. Gitu ya. Ini mah tadi bil manni wal adha, dia menyakiti hati orang yang bermain tersebut. Nah ini. Jadi kata Allah, la tubtiru shadaqatikum, jangan membatalkan. Artinya kalau udah batal sedekahnya berarti enggak diterima oleh Allah. Enggak diterima oleh Allah. Giliran nanti di akhirat kita mencari amalan kita yang sedekah, kan kita ingat, Gusti kan saya dulu pernah sedekah sama Mang Anu. Saya pernah sedekah ke sini. Saya pernah sedekah ke sini. Kok mana ganjarannya enggak ada? Dibuktikan oleh Allah. Tuh, lu mah sedekah, ongkoh sedekah tapi sok nyari kanan cenah. Gitu. Akhirnya apa? Tidak jadi. Batal sedekahnya gara-gara tadi menyakiti perasaan hati orang yang kita sedekahkan. Bahkan kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Bahkan dia menginfakkannya itu ri'an nas, pengen kesohor sama orang lain. Ini penyakit nih Pak, penyakit nih ya, gitu ya. Mau orang kabehan nih, sedekah tapi pengen ketahuan, gitu ya. Nah makanya benahin tuh perniatan kita sedekah. Ketika kita mampu untuk bersedekah, jaga
nilai sedekah kita, gitu ya. Kualitas sedekah kita dijaga supaya ria'an nas, supaya hati kita tidak ingin tercampur, terlihat disohor oleh orang lain. Mana lagi wasalisu an tukhrijaha min atyabi amwalik. Nomor ketiga, kalau bisa kata ulama, an tukhrija diperintahkannya iku arep entah ngetokaken sirah aing sedekah, kalau bisa mengeluarkan sedekah kita itu min atyabi amwalik, dengan harta-harta yang baik menurut kamu, gitu ya. Diperintahkannya tuh kama qala Allah Ta'ala, seperti sebagaimana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang pisan-pisan terkoleh. Jadi tidak semata-mata orang ini mendapat ganjaran yang baik sehingga dia menginfakkan hartanya mimma tuhibbun, daripada harta-harta yang dia sayangi. Contoh, kita punya satu pakaian yang kita sayang banget sama itu pakaian tuh, BHS kalau umpama gitu ya, kita sayang sama itu, anyar keneh kita kelebaran. Kita lihat ada fakir gitu ya, dia pakaian compang camping gitu ya, tapi rajin sholat, dia sholatnya itu kayaknya mudah bolong. Nah, kita kalau mau ganjaran yang ini, kasih kain yang kita sayang itu termasuk orang yang lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini yang barangkali yang amat sulit gitu ya, memberikan barang yang kita sayang gitu ya. Kadang-kadang kan kita memberikan itu kan yang yang sisa kan ya gitu ya. Kita memberikan pakaian kita kepada yatim piatu, kadang-kadang yang sisa gitu ya. Kita memberikan pakaian-pakaian ke duafa atau sisa gitu yang udah nggak kita pakai, padahal tadi kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu, tidak semata-mata manusia menerima kebaikan dari Allah terkecuali hatta tunfiqu, sehingga dia menginfakkan hartanya daripada barang yang diresep sama dia sendiri gitu ya. Ada satu dongeng ya, ada satu ustaz. Ini dongeng nggak ada kita mana, dia dongeng beda mah. Ada satu ustaz setelah menjelaskan ayat ini, gitu. Ini ustaz punya anak laki-laki, Pak. Ini ustaz punya anak laki-laki, ditambah suka melihara ayam jago, banyak ayamnya, gitu ya. Ini menjelaskan ayat ini. Ternyata para jamaah kita harus bersedekah dengan harta yang kita sayangi, boy. Gitu, kedenger sama anaknya. Udah kedenger habis ngaji itu ustaz sore-sore nyari ayam yang dia sayang banget tuh. Mana ya jago ya, cek. Nah, coba lihat ayam abah enggak yang warna merah itu. Udah aceng kasih. Ke siapa dikasihnya? Atau ke fakir miskin? Dikasih. Atau kata abah katanya, bersedekahlah dengan barang yang kita sayangi. Abah kan sayang jasa kata lain yuk. Nak, ini mah dalil buat orang lain ke kita, bukan kita ke orang lain. Jadi kata doi ustaz geblek yang dibere bae setan. Eta kemun eta ustaz kitu ustaz haram janah eta mah. Ulah diturutan kata lah. Gitu ya. Ari manehna hayang dibere tapi ogah mere orang lain gitu tah. Nah itu jadi salah satu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahkan kan ditegaskannya lagi sama Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha thayyib. Thayyib itu maha baik, maha becik, maha bagus. Allah tidak menerima perkara terkecuali perkara tersebut yang bagus. Halal tegasnya perkara yang halal. Nah, ditegaskan lagi oleh Imam Sufyan Tsauri, man anfaqal haram fi ta'atillahi ta'ala kana kaman tahara saubu bil baul. Nah, ditegaskan lagi oleh Imam Sufyan Tsauri, barang siapa yang menginfakkan hartanya dengan harta yang haram fi ta'atillahi, dengan tujuan taat kepada Allah, maka niscaya perkara tersebut tahara saubu bil baul, itu seperti orang yang
mencuci bajunya dengan air kencingnya sendiri. Coba bisa dibayangkan, kita nyuci baju pakai air kencing, suci apa enggak? Enggak, itu malah najis. Sebab kita dengan air kencing. Maka masalah tahun kemarin tuh ada yang nanya ke saya, Ustaz gimana kalau ada yang berinfak, khususnya tahun kemarin itu kurban ya, menanyakan gimana kalau ada yang berkurban tapi hartanya itu kita jelas-jelas melihatnya itu usahanya slot, judi, masya Allah, minuman keras ya kalau nggak salah tuh kemarin ya. Kata saya kalau misalkan itu jelas-jelas hartanya dari yang haram jangan diterima. Kalau jelas-jelas, tapi kalau kita tidak tahu menahu, setelah tahunya itu setelah udah jauh-jauh hari itu nggak masalah. Tapi kalau kita tahu dari sininya nih, kita tahu dari pusatnya dia dari uang haram jangan diterima. Sebab tadi kasihan sama dia, gitu ya, menginfak ongkoh tapi nggak dapat ganjaran. Karena apa? Dia berinfak dari harta yang haram untuk taat kepada Allah, gitu ya. Orang yang menerima infak mah nggak tahu nggak tahu menahu, dapat saja ganjaran berinfaknya. Tapi yang menginfakkan ini yang menjadikan masalah. Sebab apa? Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan kata Ustaz Abdul Somad pun, meskipun ini orang berangkat haji ke Baitullah dengan memakai uang haram, dia menghadap kepada Ka'bah dengan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, tapi dengan uang haram, kata Allah la labbaik wala sa'daik, naudzubillah. Sebab berangkatnya dengan uang haram, uangnya hasil korupsi, uangnya hasil judi, uangnya hasil itu yang maling dan lain sebagainya, uang hasil haram. Ketika dipakai taat kepada Allah tidak jadi ganjaran, malah menjadi tadi najis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita panjang umur yang berkah, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi ahli ibadah. Bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah.